Terkait dengan berbagai macam masukan, kami mendengar berbagai masukan yang ada walaupun sangat beragam, tapi intinya adalah bagaimana memberikan kebijakan afirmasi kepada berbagai macam guru honorer yang ada. Dan di sini ada dua hal yang sudah kita lakukan. Pertama, kebijakan afirmasi yang pertama, yaitu guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, itu akan mendapat nilai afirmasi 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Lalu untuk usia 35 tahun ke atas, jadi ini mempertimbangkan berapa usia mereka, dan tentunya ini berkaitan juga dengan masa pengabdian, 15% dari maksimum kompetensi teknisnya, penyandang disabilitas 10%, guru honorer THK 2 10%. Dan nilai ambang batas ini atau passing grade ini sebenarnya adalah kompetensi atau hal yang sangat minimum. Jadi bukan yang paling hebat. Jadi ibaratnya kalau mengajar matematika, untuk bisa mengajar matematika dengan baik, berapa hal yang minimum yang harus diketahui oleh seorang guru di mapel atau bidang tersebut. Jadi sehingga, dan itu pada level yang pemula. Jadi artinya tidak merupakan sebuah guru yang paling hebat ukurannya, tapi ini adalah guru yang pada level yang sangat minimum yang kita inginkan. Tentunya ini supaya kita memaksimalkan sebanyak mungkin guru-guru kita bisa lulus dari sistem seleksinya. Lalu kebijakan afirmasi selanjutnya atau penyesuaian nilai ambang batas itu kita lakukan. Semua yang berusia di atas 50 tahun, semua yang di atas 50 tahun itu mendapat nilai maksimum kompetensi teknis 100%. Ditambah lagi dengan nilai maksimum untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara juga ditambah 10%. Sehingga ini membantu kepada guru-guru yang tentunya sudah sangat lama mengabdi untuk bisa terbantu untuk kelulusan passing grade dan mendapatkan formasi. Lalu untuk selanjutnya, penyesuaian nilai ambang batas juga dilakukan kepada semua peserta seleksi. Ini mendapatkan nilai sebanyak 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Jadi ini adalah kebijakan afirmasi yang kita lakukan untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap bagaimana kita bisa memaksimalkan guru-guru honorer yang sedang berjuang untuk seleksi ASN P3K ini. Dan juga sebagai tambahan kita juga menyatakan bahwa kita mendorong supaya karena tidak ada sebelumnya sistem seleksi itu yang sampai 3 kali coba, dan sekarang kita mendorong kalau gagal di percobaan pertama bisa yang kedua, bisa yang ketiga, dan ini yang ingin kita lakukan untuk memaksimalkan sekali lagi kesempatan guru-guru kita. Jika masih gagal, ayo belajar lagi supaya bisa lebih baik lagi dan seterusnya sehingga bisa berhasil untuk mendapatkan formasi. Kalau yang sudah punya passing grade, ya, tetapi milih tempat melamar jabatan lain, misalnya saya ini sejarah nih, saya mau melamar geografi di SMP sana, ya kan? Berarti kan saya beda nih ujian saya nih. Nilai saya nggak bisa dipakai dong, saya ujiannya sejarah, melamar lagi Bu. Tapi kalau saya nggak melamar lagi, saya mau berharap passing grade saya udah tinggi dong. Yakin saya menang sama kompetitor, ya boleh. Tapi kalau nanti kompetitor lebih tinggi, piye? Ya kalah lagi dong. Untuk ujian aja kalau memang ini. Tapi kalau nggak ada formasinya gimana? Ya itu lain cerita. Masalah utama itu. Nah itu formasi. Tapi saya mau pesan pertama, menguatkan dari pesan Bu Nunu ya. Kita gimana caranya untuk menguatkan, memperbesar kesempatan tadi Bu Nunu bilang. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau ikut tes yang sekarang tahap 2. Pokoknya mudah-mudahan passing grade-nya bisa lebih tinggi, nanti bisa dapat formasi lebih cepat gitu ya. Nah, kalaupun nanti passing grade yang sekarang nilainya lebih rendah dari passing grade yang sekarang, nggak apa-apa, nggak rugi gitu. Jadi tetap yang sudah lebih tinggi yang akan dipakai. Jadi nggak ada ruginya. Jadi itu satu. Jadi tidak dikalkulasikan. Enggak Bu. Jadi pokoknya mana yang lebih tinggi aja Bu. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Tapi Pak, maaf kami berarti harus bertarung juga dengan yang Sherdik ya, dengan poin yang betul. Sedangkan kita 35 hanya 75 poin. Betul Pak. Nanti itu beratnya di sana Pak. Pokoknya Bapak intinya passing grade ditinggiin aja gitu.
Jadi nanti akan memperbesar kemungkinan pokoknya Pak. Terus Jadi kita formasi Bu. iya, formasi penguatan lagi yang Kita itu yang tadi kita sampaikan Mas Menteri, kita akan bentuk perjuangkan ini tentunya dengan formasi itu harus melalui daerah ya untuk mengajukannya semaksimal mungkin. Kami juga tahun depan itu mendorong termasuk untuk guru-guru yang pensiun tahun depan. Jadi artinya guru-guru untuk tahun depan formasinya itu ada lebih besar lagi karena Iya, termasuk ada Garut Pak, tahun depan juga Pak, dilihat dari yang persen itu hanya 800 orang. jadi ketika nanti formasi masalah pengajuan formasi ini sudah kelar Bu, ada formasinya, maka yang passing grade-nya sudah bagus-bagus itu kita akan perjuangkan nggak usah ini prioritas untuk dapat formasi langsung. jadi ini Itu, Pak, ya. jadi nggak usah tes lagi Pak ya. Nggak usah ikut tes di tahun 2022. Ya, tapi yang sekarang kita ikut dulu gitu. ikut dulu. Ada ruginya gitu. Iya. Jadi itu ya. Gak usah pindah ke Serang ya Pak. Kecuali kalau mau merantau. Nggak tinggi kayak soal SMP. Oh, ke Papua. Nah, kalau ini pesan yang kedua. Ya. Pesan saya yang kedua adalah saya lihat ada yang sudah ikut belajar di guru Belajar Berbagi. Itu kan ada kisi-kisinya di situ. Tapi itu bukan harus seperti itu yang keluar. Itu kan prinsip-prinsipnya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada materi-materi dari macam-macam. Ada yang saya lihat guru-guru bikin komunitas belajar sama-sama. Ini yang sudah lulus Bu, ini ajakin, ayo dong belajar sama kami gimana caranya untuk bantuin gitu. Jadi kita lihat di mana-mana ini guru-guru yang banyak yang lulus ini mereka bikin komunitas belajar. Jadi pokoknya sekarang kita kuatkan belajarnya. Jadi sekarang guru SD bawah sama SD atas gitu ya. Sebenarnya kalau guru SD aja sebenarnya gitu loh. Jadi matematika juga sama ditanyakan kepada kami. Tapi itu Pak, Matematika ya harus minimum kompetensi matematiknya harus bagus gitu. Jadi kan itu yang jadi guru matematika mau ditempatkan di mana saja sebenarnya sudah siap gitu. Tapi harus berlatih dan itu belajarnya harus inilah sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Tes nah. Belajar. Jadi yang kelas atas ajarin, ayo bikin apa caranya gimana? Iya, bareng-bareng dibantuin gitu. Jadi bahkan mungkin yang sudah jadi pegawai atau bahkan ada juga yang dosen-dosen saya lihat juga bikin komunitas untuk bantuin. Jadi itu menurut saya itu yang kita kuatkan. Karena semakin itu nanti Bapak Ibu nanti makin bagus nilainya, itu akan memudahkan kami juga untuk memperjuangkan nanti. ini Pak, Silakan Pak. yang ini untuk pendaftaran tahap 3 apakah akan diadakan yang lintas kabupaten ini Pak? Karena mengingat waktu ini sampai Desember yang tahap 2 itu. Ya, gimana Bu? Kita usahakan adakan tapi Tapi di tahun 2022. Ya. Ya, makasih Bu.